buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan atas segala kabar baik yang masih boleh kita terima di dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan, menjadi pengingat bagi kita, agar senantiasa saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kuasa dan kebaikan Tuhan itu Dia nyatakan melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Saudara yang terkasih, firman ini akan kita taburkan di ibadah anak sekolah minggu kita dan remaja, di mana di dalam kebaktian di hari Minggu ini kita akan menyampaikan bagaimana kehendak yang Tuhan nyatakan melalui kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini, agar senantiasa di hari Minggu ini nama Yesus adalah nama yang perlu kita sanjung tinggi, karena Dia ada bagi kita untuk keselamatan seluruh dunia yang percaya kepadanya. Saudaraku, kita akan meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Besar harapan kita agar senantiasa firman ini dituntun oleh kuasa dan Roh Allah yang mengajar kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri segala aspek kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Hidup kami bermakna dan berarti, sehingga kami mengimani Tuhan kesempatan ini kami pakai untuk dapat merenungkan firman Tuhan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Hadirlah bersama kami Tuhan. Izinkan Roh Allah berkuasa bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berserah dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaramu supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini dengan tema Give Thanks. Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Ketika kita mendengar firman ini adalah kabar kemenangan, kabar sukacita bagi kita. Karena kalau kita memahami dan melihat bagaimana Alkitab menyaksikan cara Tuhan berkarya bagi keselamatan dunia ini melalui kehadiran Yesus Kristus yang Dia berikan bagi kita, salah satu proses demi proses, tahap demi tahap, bagaimana ketika Yesus ada di dunia ini, semua itu di luar logika dan nalar manusia. Karena kita tidak bisa memahami dengan kemampuan kita cara Allah bekerja bagi kita. Tapi saudaraku, pada hari Minggu ini, satu kabar sukacita yang menguatkan kita. Kekuatan itu akan menunjukkan dan menumbuhkan harapan dan iman yang semakin kuat kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena tanpa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, semua sia-sia pekerjaan yang sudah Dia lakukan.
Tapi kebangkitan Kristus dari kematian ini memberikan kabar sukacita kepada setiap orang yang percaya, bahwa ketika dia bangkit dari kematian, berarti kuasa dosa sudah dikalahkan, kematian sudah dikalahkan, kuasa iblis sudah dikalahkan. Jadi kemenangan dia sampaikan melalui kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati ketika perempuan-perempuan yang setia menjaga kuburan Yesus, ketika perempuan-perempuan yang setia mengantar bunga ke makam Yesus, menunjukkan bagaimana ketika kebangkitan itu pertama mereka dengarkan dari para malaikat Tuhan, mereka sangat ketakutan. Karena apa? Karena yang ada dalam pemikiran perempuan-perempuan itu adalah bagaimana kesedihan yang menyelimuti hati mereka. Kesedihan itu membuat hati mereka tidak terbuka. Kesedihan itu membuat ingatan mereka tidak mengingat apa-apa lagi. Mereka terpaku ataupun fokus kepada kematian Yesus. Mereka sangat sedih. Mereka setia menunggu ataupun menjaga makam Yesus itu sendiri. Jadi saudara yang terkasih, bagaimana saatnya seperti yang Yesus beritakan, yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ternyata ajaran Yesus itu tidak mereka ingat lagi, karena yang mereka lihat adalah Yesus tidak bersama mereka. Mereka sudah ditinggalkan oleh kematian Yesus. Kesedihan itulah yang selalu menyelimuti hati, pikiran, dan kehidupan mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai anak Allah, bahwa dia bukan manusia tapi anak Allah yang hadir dalam rupa manusia bagi dunia ini, kemahakuasaan Allah itu tetap berkuasa dan terlihat di dalam diri Yesus Kristus, sehingga pada hari yang ketiga dia bangkit. Artinya dari apa yang disampaikan oleh para malaikat Tuhan ini kepada perempuan-perempuan yang ada ataupun menjaga pintu kubur tersebut, sebelum mereka membukakan mata hati mereka, mereka akan hidup dalam ketakutan dan duka cita yang berkepanjangan. Tapi untuk meyakinkan mereka, Tuhan pakai malaikat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini, agar malaikat itu bisa meyakinkan para murid-murid Yesus, termasuk perempuan-perempuan yang ada di makam Yesus ketika itu. Saudara-saudara, ini adalah kabar yang disampaikan oleh perikop kita ataupun teks Alkitab. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sesuai dengan fakta dan realita yang kita alami saat ini, kabar yang membuat kita sukacita yaitu kemenangan. Yesus mengalahkan kematian, Yesus mengalahkan kuasa dosa. Artinya patut kita syukuri kepada Tuhan, tanpa adanya Yesus Kristus hadir ke dunia ini, kita tidak bisa bebas dari dosa. Kita tetap dibelenggu oleh kematian akibat dosa manusia yang mengancam kehidupan manusia. Tapi saudaraku, manusia itu selalu diperhatikan oleh Tuhan. Manusia itu selalu dikasihi oleh Tuhan. Dengan cara apakah manusia bisa diselamatkan dari belenggu dosa? Melalui kehadiran Yesus ke dunia ini. Dia mati bersama dosa kita. Dia sudah disalibkan dengan dosa kita. Dia sudah dikuburkan dengan dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Artinya kebangkitan ini, dia sudah mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran hidup manusia. Dia sudah memberikan kemenangan, dia bangkit sebagai anak Allah. Dan dia pergi ke tempat yang sudah Tuhan persiapkan nanti, agar setiap orang yang percaya tentunya tidak akan pernah berpisah dari Yesus. Dimanapun kita berada, kehadiran Yesus akan selalu menguatkan kita, menjadikan kita sebagai anak Allah, memiliki iman yang berkualitas, yang selalu menghargai kehidupan ini, dan hidup yang selalu menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Itulah tanggung jawab kita saat ini. Jadi di ibadah gabungan di KKR GBKP di minggu ini, bagaimana kita mengajak adik-adik kita agar mereka mensyukuri kehidupan yang mereka terima saat ini yang Tuhan berikan. Mereka tidak bisa terjebak lagi dalam kehidupan dosa. Mereka tidak bisa berbohong. Mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka harus menunjukkan identitas yang baik, baik dari perkataan mereka, pikiran mereka, hati mereka, dan perbuatan mereka. Itulah yang Tuhan harapkan dari kabar kemenangan yang selalu terlihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sesuai dengan ayat hafalan kita di hari Minggu ini, Roma 10 ayat 9.
Kalau mulut kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, jadikanlah dia sebagai pengingat dalam diri kita. Pengorbanan Yesus itu jangan pernah sia-siakan. Imani, harapkan di dalam hidup kita bahwa hidup yang kekal yang sudah Tuhan persiapkan bagi orang yang percaya, kita akan tinggal selalu bersama-sama dengan Yesus Sang Anak Allah yang sudah memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang kami sampaikan hari ini. Give thanks. Selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan, karena pertolongan, karena kehadirannya. Saudara dan saya diselamatkan, anak-anak Tuhan diselamatkan, pelayan-pelayan KKR diselamatkan. Hiduplah dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita mengucap syukur dengan mengatakan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Selamat mengikuti ibadah Minggu KKR di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mensyukuri segala proses yang Kau berikan bagi kami. Ternyata itu proses Tuhan menjadikan dan mendidik mengajar kami. Agar proses itu membuat kami lebih mengerti lagi bahwa Engkau ada bagi kami dalam setiap waktu dan setiap detik jantung kami. Mari Tuhan ajar kami selalu, ingatkan kami Tuhan, agar di ibadah KKR di minggu ini, anak-anak kami, adik-adik kami KKR, mereka juga memperoleh menerima kabar baik itu, menjadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang lebih hebat lagi, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan hal yang tidak berkenan di mata-Mu. Berkati setiap pelayan yang mengajar di ibadah KKR ini, agar mereka diberikan hikmat sorgawi dan kesehatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus inilah harapan dan doa kami. Haleluya, amin.